Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 2 Kebadongan, yang saya hormati Bapak Ibu staf karyawan SD Negeri 2 Kebadongan, yang saya hormati Ibu Wasiti Handayani selaku narasumber dalam acara diseminasi budaya positif hari ini. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul bersilaturahmi dalam acara hari ini, hari Kamis tanggal 6 Juli tahun 2024 dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Semoga kita mendapatkan pertolongan beliau. Allahumma amin. Perkenankan saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada hari ini sebagai berikut. Yang pertama, acara pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga inti acara, yang keempat lain-lain, yang kelima penutup. Sebelum memasuki acara yang pertama, sebagai pra-acara, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selanjutnya acara yang kedua yaitu sambutan kepada beliau Ibu Muji Prihatin. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
izin untuk mengulangi Bapak Ibu, sepertinya masih belum fokus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kepada yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf karyawan keluarga besar SD Negeri 2 Kebadongan yang saya sayangi dan saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita selalu panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin, karena pada kesempatan pagi siang hari ini alhamdulillah kita masih mendapat nikmat sehat serta sempat sehingga kita dapat hadir bersama di ruangan kelas 2 SDN 2 Kebadongan untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang nanti insya Allah akan disampaikan oleh pemateri kita, beliau Ibu Wasiti Handayani selaku peserta program pendidikan guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Kebumen. Alhamdulillah, SDN 2 Kebadongan mempunyai calon guru penggerak angkatan 10. Kita doakan mudah-mudahan seluruh rangkaian pendidikan guru penggerak yang diikuti oleh beliau Ibu Wasiti Handayani diberikan kemudahan serta kelancaran dari awal sampai akhir. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita beliau Nabi Abu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya baik di dunia maupun di hari akhir nanti. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan pagi siang hari ini nanti kita semua yang hadir di ruangan ini akan mendapatkan pencerahan, pemahaman, materi tentang budaya positif. Mungkin di antara kita atau termasuk saya sendiri bertanya-tanya, apa sebetulnya sih itu budaya positif? Nanti kita semua akan menyimak apa yang akan disampaikan oleh narasumber dan mudah-mudahan monggo yang baru bergabung silahkan untuk mencari tempat duduk yang nyaman. Ya, nanti mudah-mudahan dengan kita menyimak materi yang disampaikan oleh Ibu Wasiti Handayani, kita akan mendapatkan pemahaman baru, pencerahan mengenai budaya positif dan mungkin dapat kita terapkan di kelas, khususnya untuk guru kelas, dan mungkin dapat diterapkan juga di lingkungan satuan pendidikan. Jadi mungkin budaya positif itu tentunya berlaku universal ya, bukan hanya untuk peserta didik saja, tapi juga mungkin bisa berlaku juga untuk orang dewasa. Jadi saya berharap dalam kegiatan diseminasi pada siang hari ini tentunya nanti akan berdampak positif terhadap satuan pendidikan pada umumnya dan di kelas Bapak Ibu Guru selaku wali kelas pada khususnya, serta berdampak juga kepada peserta didik. Mudah-mudahan bisa menjadikan budaya positif dari dalam dirinya sehingga nanti anak-anak akan memiliki karakter yang baik atau karakter yang positif. Mungkin itu saja yang bisa saya aturkan pada kesempatan kali ini. Nanti waktu yang lebih panjang akan digunakan oleh narasumber dalam menyampaikan materinya yang akan kita simak bersama. Sebelum saya tutup, saya akhiri, banyak kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya haturkan kembali kepada pembawa acara. Terima kasih kepada beliau Ibu Muji Prihatin yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya acara yang ketiga yaitu inti acara. Pada acara inti acara ini akan diisi dengan kegiatan diseminasi budaya positif oleh beliau Ibu Wasiti Handayani, CGP Angkatan ke-10 Kabupaten Kebumen. Kepada beliau kami persilahkan.
Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk memberikan sedikit banyak tentang budaya positif. Namun sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri 2 Kebadongan, beliau Ibu Muji Prihatin SPD SD, yang kami hormati Bapak Ibu guru serta staf dan karyawan SD Negeri 2 Kebadongan, beserta Bapak Ibu guru dari SD Dabin 2 Kecamatan Klirong. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak melimpahkan rahmat serta nikmat, terutama nikmat sehat dan nikmat sempat kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang penuh barokah ini dengan sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumul akhir. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk kita belajar bersama nanti di sini, nggih. Terima kasih sekali sudah bisa hadir dalam kegiatan diseminasi budaya positif yang mungkin ini akan berlangsung kurang lebih 1 jam. Oke, nanti kita di sini sistemnya sharing saja, nggih Bapak Ibu, belajar bersama. Jadi tidak usah tegang, tidak usah pusing. Justru ini untuk refresh ya, kita refresh supaya tidak mumet mikiri koreksian dulu ya. Koreksian kita pending dulu, kita belajar yang lain dulu ya. Dan mudah-mudahan nanti membawa manfaat kepada Bapak Ibu atas mengikuti diseminasi ini. Oke Bapak Ibu, hari ini bahagia Bapak Ibu? Bahagia, alhamdulillah ya, harus bahagia nggih ya, sesuai dengan slogan dari guru penggerak salam dan bahagia. Jadi kita harus senantiasa bahagia ya. Sebelum kita mulai ke materi ya, kita ice breaking dulu nggih. Kita ice breaking dulu supaya pikiran kita menjadi lebih slow, lebih refresh ya. Tapi ada mikir-mikirnya dikit sih ya. Ice breakingnya ada aturannya nggih. Aturan main dari ice breaking ini yaitu menyebutkan satu nama makanan tradisional yang diawali dari huruf terakhir nama makanan yang disebutkan oleh temanmu. Bapak Ibu suka jajan nggak? Pasti suka jajan ya. Apalagi pokoknya kalau masalah makanan, insya Allah semuanya sudah hafal, sudah di luar kepala nggih. Ya, aturannya seperti itu nggih. Nanti menyebutkan nama makanan tradisional tapi diambil huruf terakhir yang disebutkan oleh temanmu. Nanti nama makanan yang pertama saya dulu yang menyebutkan. Terus nanti siapa yang punya jawaban bolehlah tunjuk jari atau nanti gantian juga tidak apa-apa. Coba, sudah siap Bapak Ibu? Ya. Siap ya? Oke, yang pertama. Ongol-ongol. Ya, lemper. Oke, bagus. Berarti selanjutnya yang depannya R. Ya? Rengginang, betul. Ada ya makanan itu. Ya, Oke, boleh. Oke. Galundeng, ya. Galundeng, gembus. Oke. Ya. Berarti yang mana nih? Galundeng apa? Galundeng tadi sudah ya. Berarti gembus S.
Ya, somai ya. Siomay itu berasal dari Bandung ya. Makanan juga tradisional dari Jawa Barat, dari Bandung. Ya, boleh dari seluruh Nusantara. Siomay, ye. Yangko. Dari mana Bapak Ibu? Dari Yogyakarta. Yangko. Oh. Onde. Oke, onde. Empe berarti kelepon. Ya, Pak. Pak Imam mau jawab tapi udah keduluan ya. Ya. Kelepon Nagasari ya. Nagasari Intil ya. Oke semuanya hebat, tepuk tangan Bapak Ibu. Iya, kalau masalah makanan mah kecil ya, cepet. Iya betul sekali. Ya, kalau kita urusan makanan itu pokoknya gercep ya. Tuh sama, saya juga seperti itu. Gercep deh kalau pokoknya masalah makanan. Oke, Bapak Ibu, sebelum sesudah tadi kita ice breaking ya, kita cooling down dulu ya Bapak Ibu. Saya punya video, nanti silahkan untuk disimak video berikut ini. Vanessa? Sampai Vanessa? Sini. Semuanya artikan dalam angan-angan saja. Dari ekspresi sudah terlihat. Ама се прецелидма, че си. Berapa nomornya?
Oke. Boleh ambil nafas terlebih dahulu Bapak Ibu, monggo. Ambil nafas supaya kondisi emosi kita kembali normal. Oke, sudah nih Bapak Ibu, sudah menyaksikan video yang tadi diputar nggih? Tadi kita sudah melihat tayangan video yang mengandung bawang nggih. Iya, videonya sangat mengharukan. Bapak Ibu, setelah melihat video tersebut, apa yang Bapak Ibu rasakan? Sedih, betul sekali. Sedih, Mbak Leli masih berkaca-kaca. Ya, Mbak Leli masih berkaca-kaca. Sedih, terharu, nggih. Selain sedih, terharu. Anak sekolah dasar kelihatannya nggih tadi, namun yang setiap harinya itu datang terlambat ke sekolah. Namun gurunya langsung menghukum anak tersebut. Hukumannya hukuman fisik lagi ya, dengan memukulnya menggunakan penggaris di depan teman-temannya, di depan semua temannya. Tentu anak tersebut bagaimana Bapak Ibu? Ya akan merasakan apa ya? Akan merasakan satu, sedih, dua mungkin malu karena saya diberi perlakuan seperti itu di depan teman-teman saya, dan hal itu terjadi berulang-ulang ya. Menurut video tadi bagaimana sikap gurunya Bapak Ibu? Killer ya, diktator ya. Langsung pokoknya nggak ada alasan, nggak ada pertanyaan, masuk kelas langsung disabet ya, langsung dipukul ya, tidak menanyakan alasannya terlebih dahulu. Oke, selanjutnya pelajaran apa yang bisa Bapak Ibu ambil dari video tersebut? Coba salah satu mungkin bisa menyampaikan pelajaran apa ya yang tadi saya saksikan di video tersebut. Menurut saya bagaimana gitu? Mungkin Mbak Wiji, nggih, monggo. Dari video yang tadi ditayangkan, menurut saya pelajaran yang bisa diambil ialah ketika kita menemui murid yang bermasalah, kalau di situ masalahnya datang terlambat, alangkah baiknya kita menanyakan dulu alasan atau penyebabnya, baru kita membuat keputusan atau membuat sikap. Kalau seperti yang di video kan belum tahu alasannya apa, kemudian langsung main hukum. Setelah gurunya mengetahui, barulah ada penyesalan dan baru ada perubahan perilaku dari gurunya. Jadi mari kita Bapak Ibu, kalau menurut saya tanyakanlah setiap sebab atau penyebab anak kita melakukan kesalahan. Kurang lebihnya seperti itu. Ya, terima kasih, jawabannya sangat bagus sekali. Tepuk tangan Bapak Ibu. Ya, ada jawaban lain mungkin dari peserta yang lain? Cukup? Oke, sama ya, kurang lebih sama. Pelajaran yang bisa kita ambil dari video tersebut tadi sudah diwakili oleh Bu Wiji, bahwa seorang guru sebaiknya menanyakan dulu alasan yang dilakukan oleh seorang murid jika murid tersebut melakukan kesalahan. Kalau sudah main pukul, main hukum saja seperti itu, kemudian di kemudian hari kita tahu alasan yang sebenarnya, kan jadi gurunya apa? Ya malu sendiri dan menyesal ya, menyesali perbuatannya, bahwa perbuatan saya kemarin ternyata tidak serta-merta memandang anak tersebut
dari penyebabnya terlebih dahulu. Baik, nah Bapak Ibu, mari kita belajar bersama untuk memahami paradigma belajar yang ada pada zaman sekarang. Mengubah paradigma belajar. Ini dari pernyataan dari Stephen R. Covey tentang di bukunya yang berjudul Principle Centered Leadership tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, dan ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Seperti itu. Ya, ini ada perubahan paradigma belajar dari stimulus respon ke posisi kontrol. Mungkin ini agak kurang jelas nih, nanti saya bahas satu persatu. Dari paradigma stimulus respon dengan teori kontrol. Kalau stimulus respon, realitanya itu kebutuhan kita sama. Namun untuk posisi teori kontrol, realitanya kebutuhan kita sebenarnya berbeda. Seperti murid-murid kita juga sebenarnya mereka memang butuh belajar, tapi kebutuhannya tidak sama, ya, karena setiap anak itu memiliki bakat dan minat sendiri-sendiri. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Namun pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda, ya, punya pandangan berbeda, ya. Misalnya saya juga punya pandangan sendiri, misalnya tentang sesuatu hal. Mungkin Bapak Ibu juga seperti itu. Kita tidak harus melihat hal yang sama. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tidak bisa, ya. Orang harus sama pendapatnya dengan saya. Tidak bisa seperti itu. Yang pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia atau tentang perbedaan. Mereka boleh mempunyai pandangan yang berbeda. Kita pahami pandangan dia seperti itu. Walaupun kita tidak cocok dengan pandangan orang tersebut, ya kita mencoba memahami, barangkali pandangan orang tersebut aslinya itu lebih baik. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini seperti tadi, anak terlambat salah, ya. Anak terlambat salah. Ini menurut stimulus respon. Namun pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan atau alasan. Semua perilaku memiliki tujuan. Oh, anak terlambat sekolah, tentunya tadi pada video di awal itu karena dia mempunyai tujuan tertentu, yaitu harus mendorong orang tuanya yang mendorong kakaknya yang lumpuh, ya, tidak bisa berjalan terlebih dahulu, sehingga setiap hari seperti itu, sehingga sampai di sekolah dia terlambat. Mempunyai tujuan tertentu. Setiap orang lain bisa mengontrol saya, tidak bisa, ya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Mau nggak dikontrol oleh orang lain, Bapak Ibu? Tidak mau. Yang bisa mengontrol diri saya adalah saya sendiri. Begitu juga saya tidak bisa mengontrol orang lain. Pokoknya kamu harus melakukan ini, ya. Nggak bisa seperti itu, ya, karena setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda. Berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Kalau udah dibujuk baru maksa, terus dipaksa, tidak boleh, nggih. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Itu pada teori kontrol. Kita berkolaborasi dulu, kita memiliki berdiskusi dulu, baru nanti kita ciptakan pilihan-pilihan baru, mana yang lebih baik, mana yang lebih utama atau prioritas.
Model berpikir menang kalah pada stimulus respon. Pada teori kontrol, model berpikir menang menang. Gitu. Ya, win-win solution, betul sekali. Nah, Bapak Ibu, pada kegiatan diseminasi ini nanti kita akan belajar banyak ya tentang budaya positif. Ya, masih semangat nih Bapak Ibu nih? Baru mulai masih semangat. Oke. Budaya positif yang akan kita pelajari, konsep-konsep intinya antara lain tentang disiplin positif, motivasi, kebutuhan dasar, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ya, yang pertama, apa itu disiplin positif? Sebelumnya saya mau bertanya dulu, kalau Bapak Ibu mendengar kata disiplin, kira-kira yang ada dalam benak Bapak Ibu guru itu berpikir apa Bapak Ibu? Waktu. Ya, aturan, apalagi Bapak Ibu? Terpaksa, keterpaksaan, ya. Disiplin. Disiplin, ya karena saya terpaksa, betul. Bisa. Apalagi? Kepatuhan, ya. Kepatuhan, aturan, waktu, keterpaksaan. Ya. Sebelum kita ke definisi yang lebih spesifik, makna kata disiplin adalah disiplin berasal dari kata Latin disciplina yang artinya belajar. Ini dari kata Latin. Sedangkan kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau yang artinya murid atau pengikut. Oke, berikutnya. Nah, masih makna disiplin. Dalam budaya kita, disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Betul. Disiplin positif adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Ya, jadi penerapan disiplin yang ditanamkan tapi tanpa ada embel-embel. Nanti kamu kalau disiplin nanti akan dapat penghargaan, nggak pakai seperti itu ya. Ya. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang ia hargai, mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Ya, apa saja sih nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, saya di sini menyajikan ada 3 kriteria nilai kebajikan universal. Yang pertama ada nilai yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu masih ingat dimensi-dimensi pada profil pelajar Pancasila? Masih ingat? Ada lagunya loh. Ya. Ya, yuk kita nyanyikan dulu lagu untuk mengingat dimensi-dimensi dari profil pelajar Pancasila. Oke. Bantu nyanyi dong. Oke, Bu Menteri. Ya, enggak apa-apa. Lagu profil pelajar Pancasila. Yuk bareng-bareng nih Bapak Ibu. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, tepuk tangan. Ya, jadi ada 6 nilai kebajikan yang terdapat pada profil pelajar Pancasila. Berikutnya ada dari IBO Primary Years Program. Itu nilai-nilainya yang sudah disepakati antara lain nilai toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati,
keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Selanjutnya ada nilai keterampilan hidup atau life skill. Anda dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Ini adalah serangkaian nilai-nilai kebajikan universal yang bisa kita tanamkan kepada anak didik kita. Ya, jadi mendidik anak, menerapkan kepada anak supaya tertanam karakter-karakter yang positif. Ya, selanjutnya, apa itu motivasi? Kalau kita mendengar kata motivasi, biasanya kita mengingat tentang atau berpikir tentang apa gitu? Motivasi, penyemangat, ya betul. Dorongan, ya motivasi, semangat, dorongan, oke. Bapak Ibu, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, sekarang saya mau bertanya dulu. Bapak Ibu, kalau kita hadir di sekolah atau berangkat sekolah tepat waktu itu karena apa ya Bapak Ibu? Karena aturan. Aturannya begitu. Biar tidak kena hukuman atau sanksi. Ya, apalagi? Mencari kenyamanan. Ya biar nyaman. Biar saya dikira rajin. Oh, biar saya dikira guru yang rajin. Biar dapat apresiasi pujian dari atasan. Nah, Bu Iji, ya Bu Iji gitu dong berangkatnya gasik ya. Bu Siti, nah guru yang rajin adalah guru yang berangkat tepat waktu. Nah, dapat pujian, langsung ya langsung berbesar hati. Ngesuk nyong ya kermangat kasih maning menuli men dialem maring Bu Mantri. Iya, seperti itu ya. Ya tidak apa-apa Bapak Ibu, kita mempunyai banyak alasan untuk melakukan sesuatu. Namun perlu kita ketahui bahwa 3 motivasi perilaku yang tadi sudah disebutkan adalah dikategorikan atau digolongkan menjadi 2 macam jenis motivasi. Motivasi yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini untuk mendapatkan imbalan, penghargaan, pujian dari orang lain. Ini adalah motivasi yang berasal dari luar atau motivasi eksternal. Sedangkan jika seseorang melakukan sesuatu itu karena menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, itu adalah motivasi yang timbul atau berasal dari diri sendiri. Misalnya Pak Holid setiap hari datang tepat waktu. Ya karena Pak Holid adalah mengakui bahwa saya adalah guru yang bertanggung jawab. Saya bertanggung jawab atas profesi saya. Saya adalah guru yang jujur, tidak mau memanipulasi apapun ya misalnya. Jadi saya datang tepat waktu ya karena saya yakin bahwa tanggung jawab seorang guru memang salah satunya adalah hadir tepat waktu. Karena saya seorang pendidik tentunya nanti akan diteladani oleh murid-murid kita ya, tidak karena ingin mendapatkan pujian atau hukuman ya. Kadang kan ada yang ora diomong ari ngomong, masa guru banget awan temen ya. Kok kena sindiran. Bu, gasih ke jam 8 nembe tekan sekolahan. Kadang ada yang seperti itu, nggih. Nah, itu kan menghindari ketidaknyamanan. Men ora diomong ari tanggane kayak ngesuk ya, gasih ke jam 8 malah diomong jam 8 gasih. Ya kan kita tidak nyaman atas pernyataan tersebut. Kita untuk menghindari jadinya kita
berangkatnya tepat waktu. Nah, itu kurang pas atau tidak sesuai dengan motivasi yang seharusnya ada pada diri kita. Oke, perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dari 3 kata ini, Bu, Bapak Ibu, hukuman, konsekuensi, restitusi, yang masih asing atau sudah kenal semua Bapak Ibu? Hukuman, kita sudah tahu lah ya, hukuman itu ya dihukum. Konsekuensi, mungkin Bapak Ibu juga sudah mengenal kata konsekuensi. Restitusi, apa itu Bapak Ibu? Masih asing. Oke, nanti kita akan belajar satu persatu. Oke? Perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman, ciri-cirinya itu tidak terencana atau tiba-tiba dilakukan oleh seseorang kepada orang yang berbuat salah. Seperti tadi misalnya di video awal, anak terlambat langsung dipukul, atau lari lapangan 7 kali keliling. Kemudian bersifat satu arah, ya, hanya dilakukan oleh seorang guru kepada anak itu. Misalnya ya, hanya satu arah, tapi tidak berlaku untuk diri yang menghukum. Hanya bersifat satu arah. Tidak boleh protes, pokoknya harus dilaksanakan. Itu bersifat satu arah. Bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Hukuman fisik itu yang mungkin membuat fisik kita cedera, sakit, atau tidak enak badan ya. Kemudian psikis itu yang menyakiti perasaan, seperti kata-kata kasar. Ada anak terlambat ya, gimana sih kamu berangkat telat terus, nggak tahu waktu. Ya mungkin bagi yang ngomong seperti itu biasa aja ya, tapi berbeda dengan yang dikenai kata-kata kasar itu. Mungkin seorang anak akan merasa aku domei ya, dan jadi tertanam di hatinya. Tidak mengerjakan PR ya. Mana PR-mu? Lupa Bu, dasar pemalas. Nah ya, itu kata-kata seperti itu membuat sakit hati di diri seseorang atau anak. Dapat menyakiti, cedera, atau menyebabkan trauma ya. Jadi menyebabkan trauma. Bahaya ini nih Bapak Ibu, kalau ada anak yang trauma gara-gara pernah mendapatkan sikap yang tidak baik dari guru atau dari seseorang. Kemudian kalau konsekuensi itu bersifat terencana. Bersifat terencana. Sudah direncanakan terlebih dahulu. Ada kesepakatan dari kedua belah pihak, dan konsekuensi itu adalah bentuk pertanggungjawaban atas pelanggaran dari kesepakatan tadi yang sudah dibuat. Seperti itu. Jadi kalau melanggar, kemarin kita sudah menyepakati konsekuensinya apa, misalnya ya harus melakukan pertanggungjawaban itu karena sudah melanggar konsekuensi. Kemudian yang ketiga adalah restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat atau lebih baik. Ini menurut Gosen tahun 2004. Nanti di restitusi ini kita juga akan membahasnya lebih dalam. Nah, Bapak Ibu, saya punya pertanyaan, beberapa pernyataan yang nantinya akan menjadi sebuah pertanyaan. Ya, konsekuensi atau hukuman. Yang pertama, menulis sebanyak 100 kalimat di buku. Saya tidak akan terlambat lagi karena anak tersebut terlambat ke sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman atau konsekuensi? Ya, boleh berpendapat ya. Hukuman. Oke. Yang kedua,
lari lapangan basket sebanyak 2 kali karena terlambat mengikuti pelajaran olahraga. Jadi pelajaran olahraga sudah mulai jam 7.30. Ada satu anak terlambat 10 menit misalnya. Padahal guru tersebut dari awal mungkin sudah memastikan atau sudah menjelaskan kepada anak-anak bahwa saya tidak mau ada yang terlambat jika pelajaran olahraga. Nah, itu bentuknya termasuk konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Oke, kita keep dulu. Yang ketiga, push up sebanyak 15 kali karena tidak membawa tugas. Tiba-tiba guru menanyakan, mana tugasnya? Ketinggalan Bu di rumah, push up 15 kali. Nah, itu hukuman apa? Konsekuensi? Hukuman tadi ya, oke. Berdiri dengan satu kaki di depan kelas karena tidak bisa menjawab, tidak bisa mengerjakan di papan tulis. Hukuman. Misalnya ada anak yang disuruh mengerjakan di papan tulis, tapi terus tidak bisa, gurunya sebel. Gitu aja nggak bisa. Berdiri satu kaki sambil jewer kuping sendiri, ya, depan teman-temannya. Hukuman ya. Oke, kita keep. Yang terakhir, berdiri di barisan tersendiri karena seragam tidak lengkap saat upacara bendera. Konsekuensi. Oke, kita lihat jawabannya nih Bapak Ibu. Oke, yang pertama ada konsekuensi Bapak Ibu. Ya, jadi pada suatu kelas, misalnya guru dengan murid itu apabila datang terlambat karena sudah memiliki kesepakatan kelas, kalau datang terlambat konsekuensinya harus menulis mungkin 3 kali terlambat, 1 kali terlambat oke, 2 kali terlambat oke, 3 kali terlambat harus melakukan konsekuensi menulis sebanyak 100 kali. Lari lapangan 2 kali ya konsekuensi. Push up hukuman. Berdiri 1 kaki hukuman ya, karena tiba-tiba guru langsung menyuruh berdiri di pojokan. Berdiri di barisan tersendiri konsekuensi. Oke. Ya. Ada kata pernyataan dihukum oleh penghargaan. Bapak Ibu, kalau kita diberi penghargaan, Bapak Ibu senang apa tidak? Senang ya. Dapat piala senang Bapak Ibu? Dapat tepuk tangan aja senang ya, apalagi dapat hadiah ya. Tapi di sini kita kembali lagi, ayo kita merubah paradigma belajar kita atau mindset kita. Dihukum oleh penghargaan. Ternyata sebuah penghargaan itu bisa juga memberikan hukuman. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Tentu saja penghargaan itu berpengaruh pada jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan akan efektif jika dilakukan dalam jangka pendek. Namun jika kita melakukan penghargaan itu terus-menerus dalam jangka panjang, tentu saja itu tidak akan efektif. Misalnya, yang bisa mengerjakan setiap hari Bu Guru, yang bisa, ayo siapa yang bisa mengerjakan di papan tulis, akan Bu Guru beri hadiah jajan misalnya. Ya, anak tersebut tentu saja akan bersemangat. Ya, aku maju, hari ini maju biar dapat jajan dari Bu Guru. Besok aku mau maju lagi biar dapat jajan dari Bu Guru. Ya apa iya gurunya arep maini jajan terus selawase. Ya tekor mbok. Itu tidak efektif untuk jangka panjangnya. Dan lagian juga pasti yang mengerjakan ya hanya anak-anak itu saja, yang pinter-pinter saja, yang bersemangat. Sementara anak-anak yang nun sebunya mempunyai kecerdasan atau kepercayaan diri kurang, ya terimanya uang. Betul apa tidak Bapak Ibu? Iya, jadi itu tidak efektif. Kemudian yang kedua tidak efektif ya.
Berikutnya penghargaan merusak hubungan. Nah, ini tadi ya, setiap hari gurunya menyediakan jajan untuk anak yang mau dan mampu mengerjakan di papan tulis. Sementara anak yang pemalu atau mungkin memang tidak kurang bisa mengikuti, itu tidak akan mendapatkan jajan. Terus kepriwe? Nangis, ya. Nah, besok jadi tidak semangat. Akhirnya apa? Iyalah, ya kayak terus sing di kayak jajan. Aku ya ora tahu. Nya anu baca bodoh, nya anu baca ora bisa. Ngono lah. Men, aku ora kae lah. Aku izin dolan karo kae kan baca pinter. Begitu sebaliknya. Kamu kan anak yang tidak pernah maju, tidak pernah diberi hadiah sama bu guru. Jangan main sama kita, sono. Nah ya, nggak besti kita, merusak hubungan ya Bapak Ibu. Iya, penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, ini ada riset atau penelitian sudah terbukti bahwa penghargaan mengurangi ketepatan ya. Misalnya pernah diadakan riset seperti ini Bapak Ibu. Jadi dalam satu kelas siswa laki-laki itu diberi disuruh menebak atau menjawab, misalnya diberi wajah-wajah seseorang dan wajah-wajah itu hampir sama. Misalnya wajahnya Pak Khalid, wajahnya Pak Imam, wajahnya Pak Ahmad, wajahnya Bu ini dan yang lain sebagainya. Nah, kemudian guru menyuruh anak laki-laki untuk menjawab. Sudah dipajang di layar misalnya. Perhatikan anak-anak selama misalnya 30 detik. Setelah itu tutup kembali. Nah, urutan kita kembali tanyakan, ini wajahnya siapa? Wajahnya Pak Ahmad. Oke, 1.000 rupiah. Yeay, aku dapat 1.000. Bener. Nanti aku akan menjawab bener lagi kalau sudah gilirannya. Ini wajahnya. Yang kedua, ini wajahnya siapa? Wajahnya Pak Imam. Salah, ini wajahnya Pak Khalid. Walah, salah. Nanti saya akan lebih teliti lagi. Tadi salah. Ya, giliran anak yang tadi sudah benar, sekarang dikasih gambar wajah lagi, salah. Karena apa? Karena dia udah berpikirnya, aku mau uang lagi, aku mau dapat hadiah lagi. Ya, setelah berulang-ulang seperti itu, ternyata melalui riset tersebut, yang banyak melakukan kesalahan atau ketidaktepatan dalam menjawab adalah anak yang diberi penghargaan. Karena dalam otaknya sudah memori, aku mau dapat hadiah, ya seperti. Sementara yang tidak dapat hadiah, dia akan selalu berusaha untuk lebih tepat. Kemudian penghargaan mengurangi kualitas, dan kreativitas. Ya, ini hampir sama ya. Misalnya Bapak Ibu guru memberikan tugas kepada anak, disuruh membuat misalnya menggambar anak-anak atau membuat benda-benda dari barang bekas. Oke, ya. Kemudian guru tersebut memberikan iming-iming. Pokoknya besok hasil karya yang paling baik, paling bagus akan Bu Guru beri hadiah. Apa Bu hadiahnya? Ya, besok pokoknya sekarang kalian buat dulu aja yang bagus. Oke, anak-anak semuanya berlomba-lomba untuk memberikan hasil karya yang terbaik. Ya, yang mau kepriwe carane. Ya, anak sing direwangi bapake, anak sing tuku, anak sing gawe dewek. Nah, kemudian pada suatu ketika benarlah guru itu memberikan hadiah kepada yang hasilnya yang terbaik, diberi penghargaan. Senang dong dapat hadiah. Iya. Besoknya lagi guru tersebut memberikan tugas lagi. Yuk, yang kreatif ya, yang bagus ya. Namun karena anak yang tadi mengharapkan imbalan itu ngarep-ngarep dikasih penghargaan lagi atau hadiah lagi, akhirnya dia kalau sudah mengharapkan imbalan, apa sih yang ada dalam benak kita?
tentunya bagaimana caranya untuk dapat, iya nggak tahu hasilnya dari mana, itu malah justru menurunkan atau mematikan kreativitas. Berbeda dengan guru yang memberikan yang tidak memberikan iming-iming atau imbalan apapun, tentu saja anak tersebut jika diberi masukan atau diberi kritikan yang membangun, anak tersebut akan berusaha untuk lebih baik, ya. Ya, jadi mematikan kreativitas, ya. Kemudian penghargaan itu menghukum. Nah, ini Bapak Ibu, kita juga sering mungkin ya mengalami hal ini di lingkungan sekolah kita. Penghargaan menghukum. Bapak Ibu, kalau misalnya dulu dalam sistem ranking, kita kan pernah memberikan penghargaan nih, kita memberikan hadiah kepada anak-anak yang memiliki ranking. Ranking 1, 2, 3 mendapatkan hadiah. Entah itu piala atau hadiah dalam bentuk barang, ya. Bapak Ibu, bagaimana rasanya kalau yang dipanggil 1, 2, 3 maju ke panggung, maju ke depan dapat hadiah. Namun yang mempunyai ranking 4, gimana Bapak Ibu rasanya? Kecewa berat. Nah, apa aku ranking 3 sih menoleh hadiah, ya? Ih, sending mening jumlahnya gonku mening, ya, selisih ukur seangka, ya. Aku kecewa sekali. Sampai di rumah ngomel-ngomel sama mamaknya, ya. Aku orang beli hadiah mak, batir kuli, padahal bijinya kacang siji. Ya, anak tersebut merasa sangat terhukum atas pemberian hadiah itu tadi. Jadi pernyataan di penghargaan itu bisa menghukum itu realita, ya, ada di keseharian kita juga, ya, seperti itu. Seperti kemarin kita baru lomba apa ya Bu? FLS apa ya? FLS 2N SD Negeri 2 Pepadongan seni tari dapat nomor berapa Bu? Nomor 7, ya. Sementara tidak masuk 6 besar. Poinnya selisihnya sangat sedikit. Lah mintilip-mintilip temen sih ya. Nomor 7 sending mening kuwi ya wis nomor 6 lah, ulin 6 besar. Apa enggane ya? Nah, ya, kita merasa terhukum. Kita merasa sangat kecewa. Seperti itu Bapak Ibu. Oke. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, kita hidup memerlukan kebutuhan apa tidak Bapak Ibu? Butuh ya, betul sekali. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama apa Mbak Wiji? Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Betul, bertahan hidup. Yang kedua ada kebutuhan apa Bu Siti Mungamala? Kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Iya, kebutuhan akan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga kebutuhan apa Mbak Dewi? Kebebasan. Kebebasan. Mbak Dewi seneng nggak kalau bebas? Kalau dikekang-kekang seneng nggak? Nggak suka dikekang. Kita pengennya bebas ya. Ya memang kita butuh rasa bebas itu, ya. Berikutnya Pak Imam, kebutuhan apa ini Pak Imam? Kesenangan. Pak Imam suka piknik nggak? Oh, maju paling ngarep kalau piknik ya. Ya, bikin senangan ya, happy. Kita butuh loh ya. Ya, berikutnya ada kebutuhan penguasaan yang terakhir. Ya, kita bertahan hidup. Untuk bertahan hidup kita butuh apa Bapak Ibu? Makan, pakaian, ya, dan tempat tinggal, sandang, pangan, papan. Ini sudah ada diajarkan kepada kita, nih. Kemudian kita butuh rasa kasih sayang dan diterima. Ya, Mbak Leli pada saat datang ke SD Negeri Kebadongan 2 pertama kali rasanya bagaimana Mbak Leli? Iya. Gimana? Datang
kemudian dengan percaya diri atau bagaimana? Awalnya karena ragu-ragu diterima atau tidak sih, jadi ada deg-degan. Tapi senang sih karena penyambutannya sangat hangat. Oh begitu ya. Tepuk tangan untuk Sendu Bapak Ibu. Iya, Mbak Leli adalah salah satu penghuni ya, penghuni di keluarga kita yang baru ya. Penghuni baru, ya. Saat mendaftar di sini katanya deg-degan. Aduh, apa aku ditambah pora ya? Aduh, apa ngesuk bapak ibu gurunya serem-serem apa enggak ya? Nah, ya kita merasa seperti itu berarti kita ada kebutuhan rasa diterima dalam suatu komunitas itu, dalam suatu kelompok itu atau tidak, rasa kasih sayang ya. Tapi ternyata bapak ibu gurunya penyambutannya baik-baik loh. Berarti saya berusaha nyaman di sini. Awalnya berusaha nyaman, lama-lama lama-lamanya terlalu nyaman. Bahaya apa tidak? Kalau di SD Negeri 2 Kebadangan tidak bahaya Bapak Ibu. Yang bahaya itu hati. Hati kita kalau udah nyaman sama seseorang bahaya. Oke. Selanjutnya ada butuh kebebasan. Ya, Bapak Ibu pernah menemui apa tidak murid-murid Bapak Ibu di kelas itu pelayon terus setiap hari? Oh, setiap hari ada. Iya, ya. Pelayon ke sana kemari di kelas 1, apalagi Ibu Halimah kelas 1 ucul baik. Nah, ternyata mereka membutuhkan suatu kebutuhan hidup, yaitu tentang kebebasan. Seperti diri kita sendiri ya, kita tidak suka dikontrol orang, ya apa tidak? Karena kita juga tidak mungkin mengontrol orang lain ya, kita butuh kebebasan. Ya, kemudian kebutuhan kesenangan ya, kita anak didik kita perlu yang namanya bersenang-senang Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya mengajar ya metodenya kalau bisa yang bervariasi, jangan ceramah aja. Anak kita kira-kira kalau diceramahin terus bosen gak Bu? Bosen. Kita butuh apa? Metode yang bervariasi supaya anak merasa senang pada saat mengikuti pembelajaran, betul. Dan penguasaan ya, ini mungkin sering kita temui juga ya. Misalnya kalau di kelas saya juga pernah ya, ada misalnya saya menyuruh memberikan tugas diskusi kelompok. Dalam kelompok itu ada 5 anak. Ada 5 anak dalam satu kelompok, kemudian disuruh menyelesaikan suatu masalah, misalnya atau membuat apa begitu ya. Namun ada satu anak yang dominan, dia pengennya itu menguasai, ya, dia pengennya menguasai. Nggak usah kamu, aku aja yang mengerjakan. Anak itu tidak percaya kepada temannya kalau dia bisa mengerjakan, tapi dia akan menguasai, ya. Ada anak seperti itu, berarti dia senang atau memiliki karakter berkuasa, membutuhkan kebutuhan penguasaan itu ya. Ya, dari William Glaser menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada di dalam diri kita. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif, tidak dengan cara yang negatif. Selanjutnya ada posisi kontrol. Ya, ada 5 posisi kontrol pada seorang guru. Yang pertama adalah penghukum. Posisi penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Seperti di awal tadi video ya, dia adalah guru yang sedang berada pada posisi penghukum. Kemudian pemantau. Biasanya itu menggunakan sanksi atau konsekuensi atau menggunakan catatan atau data sebagai bukti perilaku seseorang, ya.
Misalnya dipantau, oh anak itu terlambat lagi. Coba tak cek pada buku jurnal kehadiran. Oh, dia udah 3 kali terlambat. Nah, ya, biasanya itu menggunakan konsekuensi. Kemudian pembuat merasa bersalah. Biasanya seorang guru pada posisi pembuat merasa bersalah menggunakan kata-kata yang lembut, menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, membuat merasa bersalah atau rendah diri. Kemudian ada juga posisi kontrol sebagai teman. Nah, ini ya. Biasanya itu berupaya mengontrol murid melalui persuasi, melalui obrolan-obrolan yang asik gitu ya. Murid akan bertindak atau bergantung pada guru tertentu. Nah, ini juga kurang baik ya kalau sebagai teman. Jadi, misalnya ada anak yang sudah nyaman dengan salah satu guru karena dianggapnya guru tersebut asik misalnya, udah kayak teman kayak gitu. Nanti ke guru yang lain yang tidak memiliki sifat atau karakter seperti itu, dia tidak nyaman atau tidak mau. Aku mau lah diajar sama bu ini, dia nggak kayak bu ini. Jadi bergantung kepada salah satu guru tertentu. Dan yang terakhir adalah posisi kontrol sebagai manajer. Guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, kira-kira Bapak Ibu, dari kelima posisi kontrol ini, menurut Bapak Ibu, posisi yang mana yang paling tepat diterapkan kepada anak didik kita? Yang mana Bapak Ibu? Yang ada mahkotanya. Oh, yang ada mahkotanya ya, yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Betul sekali. Yang paling efektif dan ideal untuk diterapkan oleh guru ialah posisi kontrol sebagai manajer. Ya, berikut ada tayangan tentang posisi kontrol. Disimak ya Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu Guru hebat. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin diberikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas ya. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu niat sekolah nggak sih? Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf, Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, Ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tas dulu dong. Kita kan teman. Wah, nanti kalau aku terlambat lagi, saya. Selanjutnya, posisi apakah ini? Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya, Pak.
3 kali berarti Ya, menggunakan catatan atau data. Berarti posisi apa Bapak Ibu? Pemantau. Ya, selanjutnya. ini Bu, saya mengumpulin tugas. Maaf ya Bu, saya terlambat mengumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya Bu, saya kalau sore bantuin ibu jaga warung, gak sempat ngerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Cepet-cepet sampai jam 8 malam Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya Bu, saya coba deh Bu, terima kasih Bu. Ya, itu ya tadi yang terakhir yang posisi kontrol sebagai apa Bapak Ibu? Manajer. Ya, ditanyakan dulu lalu kita cari solusinya ya. Berikutnya adalah tentang keyakinan kelas. Saya yakin Bapak Ibu di sini sudah pernah membuat keyakinan kelas. Namun sebelumnya saya akan bertanya, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kan kalau peraturan itu jelas Bu, ada aturannya Bu. Nah, mengapa ya kira-kira? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini saya juga akan memberikan stimulus kepada Bapak Ibu. Ada pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor atau roda 2? Ya, Bapak Ibu, dulu pas Bapak Ibu baru awal-awal ya bisa mengendarai sepeda motor dulu. Itu kalau kita sudah memasuki lokasi kota ya, itu dadak pakai helm itu kenapa Bapak Ibu guru? Ada Pak Polisi. Takut kena tilang. Iya. Berarti Bapak Ibu sudah mematuhi peraturan yang dibuat oleh Pak Polisi atau kepolisian ya, memiliki peraturan. Nah, yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker atau cuci tangan setiap saat? Biar bersih, sehat, ya, bebas dari penyakit. Nah, ya, kalau yang pertama tadi, ya, kita menggunakan helm itu biar nggak kena tilangan, ya, itu adalah berarti Bapak Ibu melakukannya karena aturan, karena peraturan. Sementara peraturan itu dibuat oleh kepolisian atau oleh negara, ya. Ya, mereka membuatnya bareng-bareng sama Bapak Ibu apa tidak? Tidak. Berarti Bapak Ibu tidak diajak berdiskusi dan menyepakati dong. Tidak, ya. Jadi ini peraturan satu arah kalau disuruh menggunakan helm. Ya, kita mematuhi. Namun kalau kita menggunakan helm itu karena kita mempunyai keyakinan bahwa kalau saya mengendarai sepeda motor saya harus pakai helm karena biar saya selamat. Nah, itu termasuk yang keyakinan. Iya, keyakinan. Saya memiliki keyakinan bahwa kalau mau menggunakan helm itu biar selamat. Mau ada polisi, mau tidak ada polisi, mau kena tilangan atau tidak, yang penting saya sudah menggunakan helm dan surat-suratnya lengkap. Jadi tidak ada kekhawatiran yang lain, ya, yang kita yang menginginkan keselamatan. Begitu juga dengan penggunaan masker. Kita meyakini bahwa kalau kita menggunakan masker, cuci tangan itu kita akan selamat dari penyakit. Bukan biar dibilang sama Bu dokter atau Bu bidan, woi pakai masker, nggak pakai masker kamu. Nah, ya, tuh. Nah, jadi keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat bersama warga kelas, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Bapak Ibu sudah pernah membuat keyakinan kelas di sekolah Bapak Ibu?
Pernah ya? Ya, saya yakin Bapak Ibu zaman sekarang sudah menerapkan itu. Bapak Ibu membuatnya bersama murid atau mengetik sendiri lalu ditempel di kelas Bapak Ibu? Bersama murid. Oke, ya. Kalau cuma mengetik, saya mau membuat keyakinan kelas, saya ketik sendiri lalu nanti saya tempel biar anak-anak pada baca sendiri. Itu namanya apa Bapak Ibu? Aturan ya. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dengan siswa bersifat universal. Yang kedua, peraturan biasanya dibuat oleh guru bersifat satu arah. Nah, ini prosedur membuat keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu sudah membuatnya, tapi mungkin Bapak Ibu belum membuatnya dengan tahapan-tahapan atau prosedur yang sesuai. Nah, dulu Bapak Ibu pas membuat keyakinan kelas, apakah memberikan kesempatan kepada semua warga kelas untuk mencurahkan pendapat atau mengungkapkan pendapatnya tentang keyakinan yang akan disepakati? Memberikan kesempatan? Memberikan kesempatan. Mempersilahkan warga kelas untuk bercurah pendapat. Ya, biasanya mungkin dikasih kertas ya, secuil-secuil untuk menuliskan pendapatnya. Lalu mencatat semua pendapatnya, dan apabila ada kalimat yang menggunakan kalimat negatif, kita ubah menjadi ke dalam kalimat positif. Misal, oh yang ini belum, oke. Oh masih apa adanya ya. Baik, mungkin besok bisa diterapkan. Kalau misalnya masih menggunakan kalimat negatif, misalnya dilarang datang terlambat. Nah itu ya mungkin bisa diganti dengan kalimat yang lebih baik atau ke dalam kalimat positif. Bagaimana Bapak Ibu? Dilarang datang terlambat. Ya Ibu Siti. Datang ke sekolah tepat waktu. Lebih menyamankan hati kita ya Bapak Ibu. Lebih nyaman didengar dan diresapi ke anak juga ya. Kalau misalnya dilarang datang terlambat, kayak medeni gitu ya, kayak serem ya, horor. Kalau datang ke sekolah tepat waktu, nah itu lebih nyaman. Kemudian tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul, susunlah menjadi keyakinan kelas. Nah, kita kelompokkan Bapak Ibu, misalnya dari semua murid itu misalnya kita kategorikan, misalnya yang tentang kedisiplinan kita kelompokkan. Kan ada tuh misalnya ada datang ke sekolah tepat waktu, ada yang dilarang terlambat, ada yang tidak boleh terlambat, ada yang datang lebih awal misalnya ya. Itu tentang kedisiplinan dikumpulkan jadi satu, tentang mungkin kebersihan dikumpulkan jadi satu. Nah kemudian setelah dikategorikan seperti itu, selanjutnya kita buat keyakinan yang lebih universal ya, yang mewakili tentang kedisiplinan, aturan berpakaian mungkin, aturan dalam pembelajaran, atau keyakinan dalam kebersihan kelas. Kita susun, itu jangan gak usah banyak-banyak Bapak Ibu, cukup 3-7 prinsip atau keyakinan ya, daripada banyak pendapat, banyak keyakinan yang kita tuliskan namun tidak dilaksanakan, itu malah kurang efektif. Nah, setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, semua warga kelas dipersilakan untuk meninjau kembali lalu menyetujuinya. Nah, bagaimana cara menyetujuinya? Apa cuma setuju? Apa hanya seperti itu saja? Tidak, nggih. Ya, sebaiknya kita bubuhkan tanda tangan dari semua warga kelas termasuk guru, ya, termasuk wali kelasnya. Kita tanda tangan untuk menyetujui, bukti menyetujui kesepakatan yang sudah dibuat bersama. Lah Bu, kelas itu pada bisa tanda tangan, gimana dong? Nah, bisa menggunakan cap jempol ya. Nah, nanti kalau misalnya cap jempol kita
catkan di tepi-tepinya malah bisa untuk menjadi bingkai ya, malah lebih estetik seperti itu nih Bapak Ibu, bisa dicoba. Kemudian keyakinan sekolah selanjutnya, tempel atau pajanglah di tempat, di dinding kelas atau di tempat yang mudah terlihat, yang mudah dibaca oleh semua warga kelas. Jangan ditaruh di terlalu atas atau di balik pintu atau terlalu bawah ya, kurang efektif, kurang bisa dilihat seperti itu. Selanjutnya, nah ini segitiga restitusi. Tadi di awal kita sudah menyinggungnya tentang restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Biasanya ada pernah menemui anak yang habis melakukan kesalahan terus kebeden apa tidak Bapak Ibu? Sering. Iya, misalnya anak tersebut sedang bermain bola lalu misalnya memecahkan kaca, ya tidak sengaja padahal. Nah, biasanya itu akan ketakutan sendiri. Nah, lalu janganlah langsung disalahkan atau disuruh langsung mengganti, beli kaca yang baru pokoknya. Nah, kita ajak untuk mencari solusinya bersama. Menggunakan apa Bapak Ibu? Menggunakan tahapan-tahapan yang diberi nama segitiga restitusi. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita panggil anak tersebut, kita cooling down dulu ya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara diajak ngobrol baik-baik. Nanti ada beberapa kalimat yang bisa untuk dijadikan acuan Bapak Ibu dalam menyelesaikan masalah menggunakan prinsip segitiga restitusi. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, itu tahapannya. Lalu, bagaimana cara-caranya, Bu? Nah, di sini saya paparkan. Dalam menstabilkan identitas, jika anak habis melakukan kesalahan itu rasanya kan kadang kalau misalnya habis berkelahi atau tadi memecahkan kaca atau menumpahkan air di lantai karena tersenggol tidak sengaja, menyobek kertas teman, banyak sekali permasalahan di kelas Bu. Itu jangan langsung diancam atau langsung disalahkan. Kita stabilkan dulu, kita cooling down-kan dulu. Bagaimana? Ya, misalnya menggunakan kalimat berbuat salah itu wajar nak, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak dulu juga pernah melakukan hal itu. Nah ya, mungkin dengan kalimat-kalimat seperti itu nanti anak akan merasa kalem dulu ya, emosinya akan reda. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu akan mencari solusi dari permasalahan yang kalian buat tadi. Nah ya, dengan tentu saja dengan sikap Bapak Ibu yang ramah, yang membuat anak menjadi nyaman, tidak ketakutan, tidak ledek gitu ya. Kalau udah dipanggil sama Pak itu lah saya langsung ledek ya. Kita yang ramah. Kemudian tahapan yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, setelah sudah kalem, emosinya sudah reda, baru kita tanyakan. Pasti kamu punya alasan dong mengapa kamu melakukan tindakan tadi. Nah, padahal kamu bisa loh ya melakukan yang lebih buruk dari ini, tapi kamu hebat tidak melakukannya. Nah, kamu patut bangga karena sudah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu, obrolan-obrolan itu nanti akan dijawab oleh siswa dengan keadaan yang sudah stabil, ya. Jadi dia akan menjawabnya juga dengan jujur, tidak terpancing emosi seperti itu.
Dan langkah yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Setelah sudah stabil, kemudian kita memvalidasi tindakan yang salah tadi. Anak bisa berkata dengan leluasa, menceritakan dengan leluasa, dengan jujur, tidak dibuat-buat. Baru kita menanyakan keyakinan. Kita sinkronkan dengan keyakinan kelas kita. Kamu tahu nggak keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati kemarin? Nah, kira-kira nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Seperti apa gambaran kelas yang ideal buat kamu? Atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, seperti itu. Nanti dengan ditanyakan menggunakan kalimat-kalimat seperti ini, anak malah akan menemukan solusinya sendiri. Ya Bapak, tidak Bapak Ibu? Kita hanya memediasi saja, kita hanya memfasilitasi dan memediasi saja. Jadi anak akan paham sendiri. Oh iya ya, aku kemarin sudah memiliki kesepakatan dan konsekuensi. Ya kalau begitu aku harus melakukan ini supaya lebih baik. Nah, jika setelah 3 tahapan ini dilakukan, tentu saja anak yang sudah membuat kesalahan tadi akan kembali ke kelompoknya dengan lebih baik, dengan karakter yang lebih kuat. Dan harapannya tentu saja kelompok tersebut bisa menerimanya kembali, tidak malah mendiskriminasikan. Oke, ternyata sudah selesai Bapak Ibu. Ya, tapi sebelum saya tutup, saya punya pantun. Nanti bilang cakep nih Bapak Ibu? Ya, belum ya. Anak kecil duduk di papan, memakai dasi juga celana. Puluhan menit saya berdiri di depan. Semoga presentasi tadi memberi makna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Ya, terima kasih kepada beliau Ibu Wasiti Handayani yang telah menyampaikan diseminasi budaya positifnya. Semoga kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ya, melanjutkan acara yang keempat yaitu lain-lain. Ini akan diisi dengan kegiatan refleksi. Baik Bapak Ibu, mohon maaf berbicara untuk yang kedua kalinya. Setelah saya tadi memaparkan materi tentang budaya positif dari Bapak Ibu yang ada di ruangan ini, saya mohon kita bersama-sama merefleksi pengalaman-pengalaman kita selama menjadi guru, menjadi pendidik. Apakah sudah sesuai atau belum dengan budaya positif, konsep-konsep budaya positif yang tadi saya paparkan. Saya mohon untuk Bapak Ibu ada yang menjawab pertanyaan sebagai refleksi pada kegiatan diseminasi kali ini. Yang pertama, apa pengalaman baru yang Anda dapatkan setelah mengikuti diseminasi ini? Monggo, siapa yang menjawab? Oke, Ibu Siti Mungamala. Silakan, Ibu Siti Mungamala menjawab pertanyaan nomor 1. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bosan inilah saya terusin berdiri ya. Ya, terima kasih ya Bu Yeni. Saya akan mencoba merefleksikan pertanyaan yang nomor 1. Apa pengalaman baru yang Anda dapatkan setelah mengikuti kegiatan diseminasi ini?
Ya, pertama terima kasih banyak ya Bu Siti Handayani yang telah mengadakan kegiatan hari ini diseminasi budaya positif. Dengan kegiatan ini saya jadi bertambah wawasannya ya Bu, bertambah wawasannya terutama dalam hal posisi kontrol guru. Yang tadinya semula saya taunya ya hanya posisi kontrol guru hanya sebagai teman, tapi ternyata setelah kita mengikuti kegiatan diseminasi ini, ternyata yang paling pas adalah posisi kontrol sebagai manajer. Iya, guru dengan posisi kontrol guru sebagai manajer, guru itu tidak hanya menghukum, menyalahkan. Kita juga harus bisa membantu siswa untuk mencari solusi dalam memecahkan masalah anak tersebut. Mungkin seperti itu Bu Siti Handayani. Terima kasih kepada Bu Siti Mungamalah yang sudah memiliki pengalaman baru ternyata. Alhamdulillah, ya. Baik, refleksinya juga cukup bagus ya. Kemudian yang kedua, ada pertanyaan seperti ini. Apa pembelajaran yang Anda dapatkan dari materi budaya positif ini? Dari Bapak Ibu, coba ya. Oke, Ibu Muji Prihatin, monggo. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Mohon izin langsung saja nih ya. Untuk memberikan refleksi pertanyaan yang nomor 2, apa pembelajaran yang Anda dapatkan dari materi budaya positif ini? Alhamdulillah, setelah tadi Bu Siti Handayani menyampaikan materi atau mendiseminasikan materi tentang budaya positif, saya pribadi khususnya mendapatkan pembelajaran tentang ternyata selama ini, dulu ketika saya masih menjadi guru pun ya, mungkin juga untuk di sekolah ini masih ada Bapak Ibu guru mungkin yang ketika anak-anak melakukan kesalahan relatif melakukan tindakannya adalah ternyata menurut materi yang sudah disampaikan tadi masih di konteks memberikan hukuman. Nah, dengan materi yang tadi kita simak bersama, ternyata kita belum melakukan hal yang benar. Ternyata yang benar itu bukan memberikan hukuman, tetapi konsekuensi. Nah, seperti apa cara memberikan konsekuensi tadi sudah kita terima materinya, dan mungkin pembelajaran utama yang kita dapatkan hari ini adalah kedepannya bisa menerapkan nanti di anak-anak nih, ketika mungkin ada anak-anak melakukan hal yang kurang tepat atau melakukan kesalahan, maka kita sebagai guru itu memberikannya bukan hukuman tetapi berkomunikasi dengan anak-anak, dicari tahu penyebabnya dulu, kemudian dicari solusinya bersama-sama, dan pemberiannya bukan sanksi atau hukuman tapi konsekuensi karena sudah disepakati dengan anak tersebut. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Muji. Beri tepuk tangan kepada Bu Muji dan Bu Siti yang sudah memberikan refleksi dari pemahaman materi yang tadi sudah saya sampaikan. Masih ada satu lagi Bapak Ibu, menurut Anda setelah mengikuti kegiatan ini, penerapan apa yang akan Anda lakukan di kelas atau di sekolah? Siapa ini yang mau memberikan refleksi? Oke, Ibu Wiji Kuswati, dipersilakan. Menurut Anda setelah mengikuti kegiatan ini, penerapan apa yang akan Anda lakukan di kelas atau sekolah? Dari materi yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Siti, banyak sekali hal baru yang saya dapatkan. Penerapan yang akan saya lakukan diantaranya ialah untuk mengawali belajar menjadi manajer di kelas. Bukan sebagai penghukum, bukan sebagai pemantau atau sekedar menjadi teman untuk murid,
tapi kita belajar untuk menjadi seorang manajer di kelas. Selanjutnya, saya juga akan berusaha untuk menerapkan restitusi di kelas ketika saya menemui murid yang bermasalah, ketika menemui murid yang melakukan kesalahan, tidak langsung menghukumnya, tapi menanyakan dulu alasannya, kemudian bersama-sama bersama murid tersebut mencari solusi jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah yang dialami. Penerapan lainnya ialah tadi materi keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas, saya sudah pernah membuat keyakinan kelas, namun berdasarkan urutan yang tadi disampaikan, masih ada beberapa langkah yang keskip. Jadi awalnya kemarin saya membuat keyakinan kelas itu semua pendapat murid, ada 19 anak berpendapat sama ya. Saya sajikan, saya cantumkan semuanya di papan atau di dinding kelas. Maksud saya saat itu ya agar anak merasa dihargai bahwa pendapatnya diterima, pendapatnya ada di situ. Namun ternyata ada hal-hal yang harus dilakukan agar utamanya menggunakan kalimat yang positif ya. Ya, kalau saya kemarin masih ada tidak boleh, jangan, seperti itu. Masih mengandung kalimat negatif. Jadi itu penerapan yang akan saya lakukan, semoga saya bisa melaksanakan dengan baik. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Terima kasih kepada Ibu Wiji Kuswati. Dalam hal ini tadi sudah menyampaikan refleksi sesuai dengan apa yang tadi sudah diterima tentang materi budaya positif. Nah, itulah tadi Bapak Ibu serangkaian diseminasi budaya positif yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memberikan refleksi pada acara hari ini. Tibalah kita di acara yang terakhir, yaitu acara penutup. Marilah kita tutup acara hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, saya selaku pembawa acara memohon maaf yang setulus-tulusnya apabila ada kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.